Rasulullah bilang kafah cukup sampai sini. Lalu habis Abdullah bin Mas'ud baca, lihat Rasulullah lagi nangis. Apa deh ya ayat itu mengatakan, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimana apabila kami datangkan bagi setiap umat itu ada saksi. Wa ji'na bika, kami datangkan engkau ya Rasulullah menjadi saksi terhadap mereka. Rasulullah enggak kuat. Bagaimana kita di pengadilan, anak kita misalnya yang kita sayang melakukan kejahatan dan kita menyaksikannya, kita ditaruh di pengadilan menjadi saksi atas yang memberatkan anak kita. Ini begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya sampai Rasul nggak sanggup dibacakan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita mendapatkan banyak nasihat dan wejangan dari para guru kita, dari Abu Bakar dan Ustaz Hussein Atas. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dari apa yang sudah diterangkan tadi oleh Ustaz Hussein mengenai makna ad-din, di mana makna ad-din memiliki dua pengertian. Yang pertama bimana al-jaza, artinya pembalasan. Yang kedua bimana agama, ya, syariat. Jadi sudah banyak ya, panjang lebar terterangkan oleh guru kita tentang bagaimana makna ad-din ya, sebagai agama yang membimbing kita walaupun kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal nurani dari Allah Subhanahu wa taala, bekal rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal indera oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga bekal akal yang merupakan anugerah yang sangat besar ini. Akan tetapi itu semuanya memiliki keterbatasan. Seperti indera kita memiliki keterbatasan, akal pun memiliki keterbatasan. Akal tidak bisa memikirkan sesuatu yang gaib. Apa yang akan terjadi di hari nanti setelah kita meninggal, akal tidak bisa menjangkau hal itu. Apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, akal pun tidak bisa menjaga hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmatnya dengan mensyariatkan agama ini untuk manusia agar supaya mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. Ini menjelaskan bagaimana agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bimbingan, ya, sejak dari Nabi Nuh di sini disebutkan, dan juga yang kami wahyukan kepada engkau, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itu ya, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sudah dijelaskan oleh Ustaz Hussein tadi.
Kalau kita membaca surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sering diartikan ya, tidakkah engkau melihat, menyaksikan orang yang mendustakan ad-din, mendustakan agama. Ya. Ini ad-din ini bisa diartikan seperti itu memang ya. Tidakkah engkau menyaksikan orang-orang yang mendustakan agama. Tapi juga bisa diartikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, tidakkah engkau menyaksikan orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, ad-din maksudnya ya di sana ada kalimat yaumuddin, maksudnya seperti itu, hari akhirat. Sebab keimanan tentang yaumil akhir ini yang itu merupakan rukun iman, ini adalah sangat penting ya. Seseorang apabila tidak beriman akan adanya yaumuddin, hari akhirat, hari pembalasan, dia akan berbuat apa saja semau dia ya. Kalau dia nggak percaya akan adanya hari pembalasan, pasti dia akan melakukan apa saja di dunia ini. Dia akan puas-puaskan dirinya ya, dia mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Ketika dia khawatir ada penegak hukum, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dia manipulasi data, dia bayar orang untuk supaya bisa dia lolos dari jerat hukum atau dari penegak hukum. Itu bisa dilakukan oleh manusia, tapi siapa yang bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi juga sudah disinggung, kenapa kita ini kita selalu diperintahkan ya, dan ini menjadi rukun daripada salat kita baca umul kitab suratul Fatihah. Di sana kita selalu mengucapkan Maliki Yaumiddin. Ya, ini mengingatkan kita bahwasanya Allah lah nanti ya, sebagai raja dan penguasa di hari pembalasan nanti. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat ketat. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dimanipulasi. Kita tidak bisa menyogok pengacara di sana ya. Saksi-saksinya adalah tubuh kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang mengajak bicara kami adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu, dan itu mulut ditutup. Kadang-kadang mulut juga menjadi saksi. Di dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yauma tashhadu alaina alsinatuhum ya, bagaimana Allah sebutkan lidah pun menjadi saksi, mulut menjadi saksi. Kenapa kok, kan tadi di surat Yasin katanya mulut ditutup. Iya, itu kalau mulut ditutup untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh bukan mulut, oleh dosa-dosa tangan kita ya, oleh dosa kaki kita, anggota badan kita yang lainnya, maka ya mulut ditutup. Tapi ketika dosa yang dilakukan oleh mulut sendiri, dosa ya, memfitnah orang, mencaci orang ya, menyakiti hati orang dengan lidahnya sendiri yang ngaku. Ini disebutkan ya di dalam surah An-Nur ya, ayat 23 dan 24, ketika menjelaskan bagaimana orang yang menfitnah orang-orang yang tidak berdosa, difitnah, nanti di yaumil qiyamah lidahnya itu yang menjadi saksi. Nah, kalau yang pelakunya sendiri yang menjadi saksi, kan ini lebih kuat ya.
Kalau orang melakukan suatu perbuatan, dosa, kesalahan, kemudian dia sendiri yang nunjuk, yang ngaku saya yang melakukan itu, kan ini lebih kuat. Inilah ya maksudnya ya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada saat ya nanti lidah-lidah mereka menjadi saksi terhadap mereka, begitu juga tangan dan kaki mereka. Nah, ini yang berkenaan dengan dosa yang dilakukan oleh mulut, sampai mulut itu pun ikut bersaksi. Jadi tidak ada ya tanaqud antara dua ayat tadi. Berbicara tentang Yaumuddin, hari pembalasan, ya, seperti yang pernah kita terangkan pada minggu yang lalu ya, tentang bagaimana ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama hancurnya alam semesta ini, yaitu hari kiamat, di mana sebelumnya tentunya banyak orang-orang yang sudah mati sebelum itu, yang sudah dikubur ya. Dan ketika di alam kubur itu manusia jadi berada di dalam alam barzakh. Dia bisa dalam alam barzakh ini mengalami kesenangan ya, bisa juga mengalami kesulitan ya. Rasulullah katakan kubur itu imma raudhatun min riyadil jannah, kubur itu bisa jadi menjadi taman dari tamannya surga, bisa juga menjadi hafratun min hufarin niran, menjadi jurang dari jurangnya neraka. Mengenai Yaumuddin ini, hari pembalasan, yaitu tadi prosesnya setelah manusia meninggal berada di alam barzakh. Kemudian tentunya dunia ini terus ya akan terus berputar sampai batas waktunya, batas waktu ditentukan. Karena setiap makhluk ini Allah Subhanahu wa taala tentukan ajalnya. Ajalun musamma ya, ajal artinya batas kadaluarsa kehancurannya ya. Nah, ketika pada saatnya ya, alam semesta ini hancur, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupnya nufikha fis-sur ya, ditiup sangkakala yang pertama, hancurnya alam semesta. Kemudian setelah hancurnya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi alam yang baru ya, bumi yang baru, langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat ya, tatkala bumi ya, diganti dengan bumi yang baru, dan juga langit-langit yang baru ya. Di dalam ayat yang lain dalam surah Qaf, yauma nusayyirul jibala ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana gunung-gunung itu ya diratakan, artinya watarul ardu hamidatan, bagaimana kalian lihat bumi ini datar semuanya ya, karena pada saat itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa nufiqa fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ketika ditiup sangkakala, ini tiupan yang kedua di mana manusia semuanya dibangkitkan dari kuburan mereka. Mereka kemudian mengatakan ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduh celaka kami, man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Jadi kematian yang kemarin itu kematian seolah-olah mereka itu dalam keadaan tidur ya. Nah, ketika bangun ya, nah mereka kemudian baru sadar ya. Walaupun dalam tidurnya itu ya macam-macam ya. Kalau dia orang yang tidak baik, tidurnya terus mendapatkan siksaan ya. Kalau dia orang yang baik ya, dalam tidurnya itu mendapatkan kesenangan seperti itu. Nah, ini ketika bangun sama seperti ketika kita bangun dari tidur
ya, itu dimana jasad kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa disatukan dengan jasad itu, ya, wa idzan nufusu zuwijat, disatukan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya tentu, ya, jasad yang baru, ya, tidak seperti jasad kita yang di dunia ini, ya. Kita bisa melihat hal-hal yang dahulu kita terbatas melihatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu itu lalai tentang hari ini, kalian melupakan hari ini, hari pembalasan ini. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka pada hari ini kami buka tabir kamu. Fa basaruka al-yawma hadid, pandangan kamu sekarang ini menjadi tajam. Sebenarnya, ya, ketika kita meninggal pun, ya, waktu masih, ya, ruh, ya, jiwa kita terlepas dari jasad, ya, jiwa pun melihat sesuatu yang tidak terbatas seperti itu. Tapi ketika dibangkitkan dari kubur, karena jiwa itu dibungkus lagi dengan sangkar jasad, tapi jasadnya berbeda, ya, jasadnya yang memiliki pandangan yang begitu luas. Jadi qalu man ba'atsana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang sesuai yang sudah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya menyadari pada waktu itu, ya. Mereka semuanya menyadari akan kebenaran yang disampaikan para rasul, yang dulu asalnya mereka tidak percaya, ya, bagaimana, ya, akan adanya hari pembalasan nanti atau yaumuddin, ya. Maka pada saat itu, ya, mereka meyakini, tapi keyakinan pada waktu itu sudah tidak ada gunanya lagi. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Itu hanyalah, ya, dengan satu teriakan saja mereka kemudian dikumpulkan kepada kami. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian itu tidak dibalas melainkan sesuai apa yang kalian kerjakan sendiri. Nah, ini pada saat itulah, ya, digambarkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, ketika diperlihatkan catatan amal kita, di mana ketika waktu di dunia senantiasa, ya, dua malaikat, ya, selalu mencatat amal kita. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, selalu merekod perbuatan kita, mencatat perbuatan kita. Ya, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, dalam surah Qaf, ya. Di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana, ya, ketika dua malaikat saling mencatat, ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan satu ucapan pun melainkan di sana malaikat itu raqibun atid, selalu mengawasi dan selalu siap siaga. Ini sering kita sebut, ya, dulu kalau kita belajar tentang, ya, keimanan, kita bilang kita percaya bahwasanya ada malaikat yang mencatat, ya, itu namanya malaikat raqib atid. Padahal kedua-duanya raqibun atid, ya, karena kata Allah katakan, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada terucap satu ucapan pun melainkan di sana ada malaikat yang selalu raqibun, arti mengawasi, atidun yang selalu siaga. Jadi bukan raqibun wa atid, enggak begitu, ya.
Kecuali di sana ada raqib wa atid. Kalau ada wawunya, oh, mungkin itu yang satu namanya raqib, yang satu namanya atid. Nah, ini kedua-duanya adalah raqibun atid. Jadi ini kemudian catatan amal kita ini ya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan dalam surah Kahfi ya ayat 49. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudhi'al kitab, maka diletakkanlah kitab atau catatan amal kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, kalian menyaksikan orang-orang yang mujrim, mereka khawatir melihat apa yang ada di dalam sana. Dilihat ibarat rapot ya. Dilihat rapotnya merah semuanya. Mereka khawatir melihat apa yang ada di sana. Wa yaquluna ya wailatana, kemudian mereka mengatakan, aduh celaka kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita catatan apa ini yang tidak sama sekali, tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal, baik hal yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha, melainkan semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya ada suatu dosa yang orang itu nganggap sepele, nggak apa-apa kali, nggak apa-apa. Ternyata ada di sana. Tentunya ini disebutnya mujrimin ya, artinya orang yang pendosa, yang berdosa, yang durhaka. Ya, kalau orang yang beriman, ya, walaupun suka ada berbuat salah, ya, tapi dengan istighfar Allah ampuni dosanya. Kalau dia bertobat itu dihapuskan itu ya, dihapuskan. Bahkan orang yang tobat dari dosanya, ya, Allah gantikan. Ya, catatan yang asalnya itu catatan dosa, ya, dia tobat dengan sebenar-benarnya, diganti dengan ya, amal kebaikan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah waktu di dunia. Ya, ketika di akhirat dia mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Catatan apa ini yang tidak meninggalkan baik hal yang kecil maupun hal yang besar, ya, illa ahsaha, melainkan semuanya dihitung. Wa wajadu ma amilu hadirah, mereka dapati semuanya itu ada di sana, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi siapapun. Jadi bukan dibuat-buat, ini adalah benar-benar apa yang sesuai dengan apa yang dia perbuat oleh manusia. Nah, ini tidak ada yang luput nanti di yaumil qiyamah ya. Kebenaran Al-Quran ini sekarang itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sudah terungkap. Bagaimana sekarang lihat jejak seseorang itu, sekarang istilahnya jejak digital seorang itu akan terus tercatat. Ini kan ya, produk manusia seperti itu, apalagi produk Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan setiap manusia sudah kami ya, tanamkan, sudah kami pastikan catatan amalnya itu fi unuqih, di tengkuknya sini, dia memori sini ya. Ini kan otak ini pusat memori. Nah, di sini pencatatan ada di sini ya. Apa yang kita lakukan semuanya tercatat ya. Kalau manusia sekarang kan bisa merekam sesuatu pakai flash disk ya.
Dulu kalau kita punya 1 giga aja itu sudah, wow, sudah besar. Sekarang makin banyak tera udah, ya. Dalam kapasitas yang kecil bisa merekam banyak, bisa merekam bukan hanya ucapan, tapi juga gambar, video. Nah ini Allah, secara Allah lebih canggih lagi. Itu kan buatan manusia. Ini kemajuan teknologinya akan mengungkap kebenaran Allah Subhanahu wa taala, terus akan terungkap. Jadi apa yang kita lakukan akan terekam. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan nanti. Ini yang memori yang sudah ngerekam kita ini dibeberkan nanti di yaumil qiyamah. Yalqahu mansyura, dia akan terima catatan itu terbuka. Ya, apakah itu dalam bentuk video? Wallahu alam. Bagi Allah itu mudah saja. Kalau kita rekaman bisa, video bisa terekam. Seorang yang melakukan sesuatu direkam oleh CCTV misalnya, bisa diulangi oleh kejahatannya seperti ini. Kalau nanti bukan saja hasil rekaman di sini, memori yang Allah Subhanahu wa taala sudah tancapkan di dalam diri setiap manusia. Kemudian nanti yang menjadi saksi adalah anggota tubuhnya menjadi saksi. Bahkan tempat dia berdiri, tempat dia melakukan kejahatan, tempat dia melakukan kebaikan, seperti lagi duduk di sini, itu pun menjadi saksi nanti. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zilzal mengatakan, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu nanti bumi itu akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang ada di permukaan bumi. Jadi kita ini di sini, duduk sini dalam keadaan beribadah, mendengarkan firman-firman Allah, insya Allah nanti kita akan lihat sendiri. Karena ini masjid ini akan menjadi saksi nanti. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat nanti bumi akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas permukaannya. Jadi pengadilan Allah begitu lengkap, tidak ada yang akan luput dari sana. Belum lagi kalau yang sering membawakan hadis-hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku paling sunnah, paling mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti Rasulullah yang menjadi saksi. Rasulullah menjadi saksi, bener nggak nih orang ngikutin Rasulullah? Rasulullah pernah, mungkin penutup ini, memerintahkan sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Abdullah bin Mas'ud bilang, "Kaifa aqra'u 'alaika wa 'ilaika unzil?" Bagaimana ya Rasulullah saya bacakan Al-Quran kepada kamu, kan Al-Quran diturunkan kepada kamu, diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, "Inni uridu an asma'ahu min ghairi." Aku pengen dengar Al-Quran ini dari orang lain. Lalu dibacakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bacakan terus sampai ketika dari surah Al-Baqarah dibacakan, kemudian Ali Imran, masuk An-Nisa. Ketika sampai wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah bilang kafah cukup sampai sini. Lalu habis Abdullah bin Mas'ud baca, lihat Rasulullah lagi nangis. Apa dia? Ayat itu mengatakan wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimana apabila kami datangkan bagi setiap umat itu ada saksi. Wajib nabika, kami datangkan engkau ya Rasulullah menjadi saksi terhadap mereka. Rasulullah nggak kuat. Bagaimana kita di pengadilan, anak kita misalnya yang kita sayang melakukan kejahatan dan kita menyaksikannya, kita ditaruh di pengadilan menjadi saksi atas yang memberatkan anak kita. Ini begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya sampai Rasul nggak sanggup dibacakan ayat ini. Ini menunjukkan bagaimana saking cintanya Rasulullah kepada kita. Dan nanti Rasulullah akan menjadi saksi atas penyelewengan kita,
mengaku kita umatnya Rasulullah, tapi perbuatan kita bertentangan dengan apa yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Maukah kita permalukan Rasulullah SAW yang begitu mencintai kita, tapi perbuatan kita membuat Rasulullah malu? Ini Rasulullah ketika dibacakan surat, nangis Rasulullah. Ini Rasulullah nanti menjadi saksi, belum lagi Al-Quran menjadi hujjah. Al-Quran nanti menjadi hujjah yang sekarang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Beribadah, beramal, tapi banyak bertentangan dengan Al-Quran. Nanti Al-Quran yang menjadi saksi. Kalau pengadilan di dunia, hakim memutuskan sesuatu pasti ada dasarnya. Itu kalau di dunia KUHP. Kamu melakukan ini, ya, perbuatan ini karena melanggar KUHP pasal sekian, jungto pasal sekian, ya, atau kalau berlapis dia punya kejahatannya disebutkan itu. Pengadilan di akhirat begitu juga. Nanti Al-Quran yang menjadi mizan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wal waznu yauma idzinil haqq, yang menjadi neraca, yang menjadi tolak ukur pada hari kiamat nanti ada al-haq, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi seorang banyak mengklaim, oh dialah orang paling benar, orang paling suci, orang paling hebat, orang yang paling baik. Nanti di akhirat benarkah perbuatannya? Sesuai enggak dengan Al-Quranul Karim? Kalau sesuai, Al-Quran akan menjadi syafi'un lahu, menjadi pensyafaat baginya, menjadi hujjatun lahu, menjadi hujjah, argumen, bukti dan pembela bagi dia. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi hujjatun alaihi, menjadi hujjah, menjadi bukti yang akan memberatkan dia kalau dia bertentangan dengan Al-Quran. Nah inilah ya Yaumuddin yang sering kita ucapkan setiap kali kita membaca Maliki Yaumiddin, membaca suratul Fatihah. Kita diingatkan bahwasannya nanti ada hari pengadilan yang kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu pengadilan yang sangat-sangat adil. Tidak ada manipulasi di sana, tidak ada penipuan di sana, dan juga tidak ada kezaliman di sana. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ibu kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.